Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Saudariku yang dikasihi Tuhan. Ya, jumpa lagi di pagi yang indah ini dalam renungan kita, renungan harian kita di hari Sabtu, hari weekend ya. Weekend dan besok ke gereja, tentu terus kita diingatkan Tuhannya untuk bisa ke gereja ya, melalui kita sendiri pribadi, lepas pribadi. Namun sebelum kita berlibur atau berweekend, atau mungkin ada yang bekerja, lakukan kerjaan itu ya. Dan biarlah nanti setelah bekerja libur. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu menyambut sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan atau berkat di pagi hari ini yang indah ini adalah kemakmuran rohani. Temanya kemakmuran rohani. Saya akan bacakan dari surat Matius, Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan doa Bapa kami ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan yang lebih, ya bukan, yang secukupnya. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa Allah yang bisa, yang mencukupi segala keperluan ataupun menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Karena sumber daya Allah tak terbatas, saudaraku. Dia mampu melakukan hal itu bagi setiap orang yang datang kepada Allah dengan iman. Saudaraku, jika demikian, apakah itu berarti kita boleh berharap bahwa kita tidak akan pernah sakit atau lapar atau kekurangan? Itulah yang harus diajarkan bagaimana kita, para anak-anak Tuhan, untuk bisa melihat akhir-akhir hidup ini. Saudaraku, seorang pembicara dan penulis yang mempopulerkan teologi kemakmuran menuliskan begini. Firman Tuhan menyatakan bahwa kekurangan dan kemiskinan tidaklah sejalan dengan kehendak Allah bagi orang yang mentaatinya, karena Allah menghendaki kemakmuran. Salah itu, saudaraku ya. Jadi menurut pengajaran itu, beberapa saksi iman yang diungkapkan dalam Ibrani 11 pasti tidak taat kepada Allah dan kehendaknya. Ayat 37 dan 38 ini mencatat bahwa mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan kesiksaan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Yang jelas, saudaraku, Allah senantiasa peduli terhadap kesejahteraan kita seutuhnya. Dalam pergumulan, dalam apapun, ada Allah yang menyertai kita. Dia izinkan kita akan mengalaminya dan kita akan menyelesaikannya. Saudaraku, yang jelas Allah peduli dan Dia mau tahu saat yang terbaik untuk menahan atau mencurahkan berkat-Nya. Yang menjadi perhatian utama daripada Allah adalah kesehatan rohani kita, jasmani kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mempercayai Allah dan mengakui bahwa penderitaan kadangkala merupakan alat yang Allah pakai untuk meningkatkan kemakmuran rohani kita. Semakin meningkat untuk kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, selamat berlibur, selamat berweekend day ya. Macet, jangan keluar jauh-jauh ya. Baik, selamat hari Sabtu dan besok akan beribadah. Datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Baik, selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.